Saya akan menjelaskan pengertian dari MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang menggunakan SQL atau struktur query language untuk mengelola dan mengakses data. Sebagai sistem manajemen basis data, MySQL memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Setiap tabel berisi kolom dan baris yang menyimpan informasi dalam bentuk data yang terstruktur. MySQL mendukung berbagai operasi basis data seperti pencarian, pembaruan, penghapusan, dan penambahan data yang dilakukan melalui penggunaan query SQL. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah dari MySQL. MySQL pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh Mikael Montividenius, David Axmart, dan Alan Larsson di perusahaan MySQL AB yang berpusat di Swedia. Mereka merancang MySQL dengan tujuan untuk menciptakan sebuah sistem manajemen basis data yang lebih cepat dan efisien daripada sistem yang ada pada saat itu. Nama MySQL sendiri diambil dari nama putri Montividenius, yaitu My, yang mencerminkan sentimen pribadi pembuatannya. Pada tahun 2008, Sun Microsystems mengakuisisi MySQL menjadikannya bagian dari perusahaan tersebut. Kemudian, pada tahun 2010, Oracle Corporation membeli Sun Microsystems yang akhirnya menjadikan MySQL bagian dari Oracle. Meskipun demikian, Oracle tetap mempertahankan MySQL sebagai perangkat lunak open source. Bahkan, setelah akuisisi tersebut, MySQL tetap diperbarui dan dikembangkan secara aktif. Seiring berjalannya waktu, MySQL semakin berkembang dan mendapatkan banyak penggemar di kalangan pengembang, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Keberhasilan MySQL sangat didorong oleh kemudahan penggunaan, kinerja yang cepat, serta komunikasi yang aktif dalam pengembangan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi dari MySQL. Fungsi dari MySQL antara lain yang pertama, penyimpanan data. MySQL memungkinkan penyimpanan data dalam tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Tabel-tabel ini bisa menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, tanggal, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan relasi antar tabel. Salah satu kekuatan MySQL terletak pada kemampuannya untuk mengelola relasi antar tabel yang memungkinkan data di satu tabel dapat terhubung dengan data di tabel lainnya. Yang ketiga, eksekusi query SQL. MySQL mendukung eksekusi query SQL yang mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data dalam basis data. Yang keempat, keamanan data. MySQL memiliki fitur pengelolaan akses pengguna yang memungkinkan administrator untuk mengatur siapa yang memiliki hak akses ke database dan data tertentu. Yang kelima, backup dan pemulihan data. Fitur backup dan pemulihan data dalam MySQL memungkinkan pengguna untuk membuat salinan cadangan dari data mereka dan mengembalikannya saat terjadi kerusakan atau kehilangan data. Dengan demikian, data dapat dipertahankan dan dilindungi dari potensi ancaman. Saya akan menjelaskan kelebihan dari MySQL. Kelebihan dari MySQL yang pertama yaitu open source dan gratis. Salah satu keunggulan utama MySQL adalah sifatnya yang open source dan memungkinkan siapa saja untuk menggunakan tanpa biaya. Yang kedua, kecepatan dan kinerja tinggi. MySQL dikenal karena kinerjanya yang cepat, terutama dalam pengelolaan transaksi yang besar. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. MySQL mudah digunakan, bahkan bagi pemula. Yang keempat, kompatibilitas platform yang luas. MySQL dapat dijalankan pada berbagai platform, termasuk Windows, Linux, dan MacOS. Yang kelima, skalabilitas. MySQL mampu menangani database dari ukuran kecil hingga besar. Ada juga beberapa kekurangan dari MySQL, yaitu yang pertama, keterbatasan dalam fitur untuk aplikasi kompleks. Yang kedua, kurangnya dukungan untuk pengolahan data yang rumit. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengelolaan transaksi kompleks. Berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari MySQL. Cara kerja dari MySQL yang pertama yaitu permintaan penggunaan. Pengguna mengirimkan query SQL kepada server MySQL misalnya untuk mengambil atau mengubah data yang ada dalam tabel. Yang kedua, parsing dan perencanaan. Setelah query diterima, server MySQL akan melakukan parsing terhadap query untuk memeriksa apakah sintaks SQL yang digunakan benar. Jika benar, server MySQL kemudian menyusun rencana eksekusi yang paling efisien untuk menjalankan query tersebut. Yang ketiga, eksekusi query. Yang keempat, pengembalian